Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan satu perkara yang sering tidak kita sadari, namun sangat berbahaya, yaitu istidraj. Pengertian istidraj. Istidraj adalah keadaan ketika Allah memberikan kenikmatan secara terus-menerus kepada seseorang, padahal ia sedang bermaksiat dan menjauh dari Allah, sehingga nikmat itu justru menjadi jalan kebinasaan baginya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 44, "Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan, kami siksa mereka secara tiba-tiba." Na'udzubillah. Istidraj bukan tanda cinta Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, banyak orang keliru menilai nikmat. Ketika hidupnya penuh harta, jabatan, popularitas, lalu ia berkata, "Ini bukti Allah sayang kepadaku." Padahal bisa jadi itu istidraj. Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba, padahal ia bermaksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj." Hadis riwayat Ahmad. Nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah justru menjauhkan dari salat, dari Al-Quran, dari taubat, itulah nikmat yang patut kita takuti. Sahabat rahimakumullah. Berikut adalah beberapa tanda istidraj, di antaranya: 1. Maksiat terasa biasa bahkan nikmat. 2. Dosa tidak lagi terasa berat di hati. 3. Nikmat bertambah tapi ibadah berkurang. 4. Harta bertambah, salat makin lalai. 5. Sulit menerima nasihat. 6. Ketika diingatkan malah tersinggung dan marah. 7. Hati keras dan jauh dari taubat. 8. Tidak merasa butuh ampunan Allah. Jika tanda-tanda ini ada pada diri kita, maka sudah seharusnya kita takut, bukan bangga. Berbeda dengan ujian. Perlu kita pahami, tidak semua kesulitan adalah azab, dan tidak semua kenikmatan adalah rahmat. Orang beriman diuji agar naik derajatnya. Orang lalai diberi nikmat agar makin jauh, lalu disiksa secara tiba-tiba. Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir mengira bahwa penangguhan kami itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kami menangguhkan mereka hanyalah agar bertambah dosa mereka." Surat Ali Imran ayat 178. Cara agar terhindar dari istidraj. Sahabat yang dirahmati Allah, agar kita selamat dari istidraj, selalu bersyukur dengan ketaatan, bukan hanya dengan lisan. Perbanyak istighfar dan taubat, meski merasa hidup baik-baik saja. Gunakan nikmat untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk bermaksiat. Takut jika dosa dibalas dengan nikmat, bukan dengan teguran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Jika engkau melihat seseorang terus diberi nikmat, padahal ia bermaksiat, maka itu adalah istidraj." Sahabat rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah agar setiap nikmat yang kita terima adalah rahmat, bukan istidraj. Semoga Allah menjadikan nikmat harta, kesehatan, dan umur sebagai jalan ketaatan, bukan jalan kelalaian. Ya Allah, jadikanlah nikmat-Mu sebagai penolong kami untuk taat kepadamu, dan jangan Engkau jadikan nikmat itu sebagai istidraj bagi kami. Amin ya Rabbal Alamin.